Gadis ini membeli sebuah kotak yang berisi manik-manik emas yang sangat berkilau, lalu begadang semalaman untuk menjahitnya menjadi satu. Keesokan harinya manik-manik itu pun sudah menjadi gaun yang sangat indah, membuat semua orang terkejut melihatnya. Bahkan bosnya, seorang desainer papan atas, benar-benar tidak menyangka. Clara langsung memutuskan untuk mengklaim gaun itu sebagai karyanya sendiri. Tapi, sebenarnya itulah rencana Luna dari awal membuatnya. Ia sudah menyembunyikan sebuah rahasia di gaunnya, yang akan membuatnya lebih bersinar daripada bosnya. Malam itu, saat peluncuran koleksi terbaru, tiba-tiba sebuah motor melaju di atas karpet merah. Dari balik asap, muncul seorang gadis misterius. Busana hitam keemasannya langsung mencuri semua perhatian. Semua kamera menyorot padanya, membuat cahaya Clara seketika pudar. Tiba-tiba lampu padam dan sebuah nama terpampang di dinding gedung, Cruella. Semua orang ternganga melihatnya. Sementara Cruella berjalan pergi dengan penuh gaya, namanya langsung menjadi perbincangan orang-orang di bidang fashion. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara megah di London, mobil Clara tiba-tiba dikunci dari luar oleh seseorang. Dan sekali lagi Cruella muncul. Ia membentangkan gaunnya di atas mobil itu. Sebuah gaun megah berhias mawar hitam merah. Fokus seluruh media pun terfokus padanya. Keesokan harinya semua surat kabar hanya membicarakan satu hal. Sensasi baru dunia fashion, Cruella. Ternyata Cruella sebenarnya bekerja di perusahaan Clara, dengan nama aslinya Luna. Sambil merencanakan langkah berikutnya, Clara mulai curiga. Ia bertanya pada Luna, kenapa ia menyembunyikan bakat aslinya? Luna hanya menjawab, ia melakukannya hanya di waktu luang saja. Clara tersenyum sinis dan berkata, waktumu, desainmu, jiwamu, semuanya milikku. Sepertinya aku baru saja menemukan sebuah mahakarya lagi. Minggu berikutnya saat peragaan busana, Clara tampil menggunakan gaun rancangan Cruella. Tapi tiba-tiba truk sampah berhenti di depannya. Penutupnya terbuka dan tumpukan pakaian berhamburan ke tanah. Dari baliknya Cruella muncul dengan senyum penuh kemenangan, mengenakan gaya baru yang memukau. Ia naik ke atas truk. Dan ketika truk itu berjalan, semua orang menyadari bahwa tumpukan pakaian itu sebenarnya gaun raksasa yang panjangnya hingga 15 meter. Clara pun gemetar menahan marahnya. Dan penjualan busana Clara pun anjlok drastis. Kini Clara benar-benar ingin menjebloskan Cruella ke penjara. Tapi tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Karena putus asa Clara mempertaruhkan segalanya pada malam puncak mode terbesar tahun ini, Clara secara yakin bahwa gaun emasnya bisa mengembalikan kejayaannya. Tapi Cruella mempunyai rencana lain. Ia memberi sinyal kepada rekannya untuk menyusup ke rumah mode dan meninggalkan beberapa petunjuk palsu. Clara pun waspada dan mengunci semua gaunnya di dalam sebuah brankas. Namun itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Cruella di hari pertunjukan. Ketika brankas itu dibuka, ratusan serangga berterbangan keluar, semua orang menjerit ketakutan dan berlarian. Gaun-gaun yang berharga milik Clara hancur total. Manik-manik emas yang dulu dijahit Luna ternyata adalah telur-telur serangga yang menetas dengan sempurna di dalam brankas. Dan dengan langkah terakhir itu, Cruella berhasil menjatuhkan Clara dengan sepenuhnya.